Ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Mereka itu nanti akan datang sebuah generasi yang mereka itu akan ya, berselisih dalam hal berdoa dan dalam hal berwudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakat wa bi haqqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah hatta atana al-yaqin lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين وجزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah sembari duduk beriktikaf di rumah Allah. Semoga Allah mencatat segala amal saleh yang kita lakukan sebagai amal pemberat mizan di hari akhirat. Salawat dan salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan sehingga kita bisa menyembah Allah dengan tuntunan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Talbisul Iblis karangan Imam Ibnu Jauzi, di mana pada subuh yang berbahagia ini kita akan membacakan tentang tipu daya iblis, zikr talbisuhu alaihim fil wudu, yaitu bagaimana iblis membuat tipu daya yang muslihat terhadap orang-orang yang berwudu. Terlihat dan kelihatannya pada saat kita berbicara tentang tipu daya iblis bagi orang-orang yang berwudu kok remeh, kok sepele. Dan ternyata ratusan tahun yang lalu para ulama telah membahas tentang bagaimana masuknya iblis terhadap orang-orang yang mengambil wudu. Apa yang dilakukan oleh iblis kepada mereka? Minhum man yalbisu alaihim finniyah. Di antara tipu daya iblis terhadap orang-orang yang mengambil wudu itu, dia masuk melalui niat. Coba bayangkan, ini perkara yang paling sering terjadi dalam hal berwudu dan juga dalam hal salat. Sehingga Abu Mudi kan kemarin itu viral menjelaskan bagaimana yang dimaksud dengan niat yang selama ini dipraktekkan oleh orang-orang dalam salat. Ternyata niat itu bukan seperti itu. Nah, iblis ya, juga masuk dalam menggoda, membuat tipu daya dalam hal niat. Ya. Fatarahu yaqulu arfa'al hadas. Ada yang di antara mereka yang mengatakan sengaja aku menghilangkan hadas, niatnya. Ya. Tsumma yaqulu, dan kemudian iblis membisikkan kepada orang tersebut pada saat dia ngambil wudu, astabihus shalah. Nah, jadi ada dua metode cara niat. Yang pertama adalah sengaja mengangkat hadas,
Dan yang kedua, niat itu adalah sengaja saya bisa salat dengan berwudu. Nah, hal ini dimasuki ke dalam orang pada saat dia mau mengambil wudu, ya, maka apa yang dia lakukan? Maka dia sekali mengucapkan sengaja saya mengangkat hadas. Habis itu dia mengucap lagi sengaja saya supaya bisa sembahyang, bisa salat. Itu diulang-ulang sehingga ucapannya itulah yang selalu dia membuat dia ragu. Apakah dia mengucapkan dengan mengangkat hadas atau dia mengucapkan dengan astabihu bis salah. Itu yang diulang-ulang sehingga dia tidak pernah selesai. Tidak pernah selesai. Dan ini kejadiannya saya melihat sendiri teman sedaya. Waktu kami di Daya Husnul Ulum Langsa, ada teman saya yang memang masuk godaan iblis ini terhadap orang-orang yang berwudu. Sehingga pada saat itu kita heran, kok bisa ya dia ambil wudu itu lama sekali. Lama sekali. Dia cuci dulu tangannya, dia cuci dan rupanya dia lagi ngucapin niat. Bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang. Sehingga apa? Iblis bilang, nyan hanapahnya. Itu enggak pas niatnya seperti itu. Itu enggak pas. Ulang lagi. Terulang. Dan ini kenyataan. Sehingga pada saat itu apa yang terjadi? Datanglah salah seorang kungfu yang memang ustadz pada saat itu yang tegas, ditampar. Hilang fitrahnya. Hilang iblisnya. Kenapa? Karena itu merupakan salah satu terapi yang memang harus dilakukan. Hari ini tidak boleh lagi dilakukan seperti itu. Ya, kalau dilakukan seperti itu sudah mendapat pengaduan kepada polisi dan ditangkap gurunya, ustadznya akan ditangkap. Kalau dulu masih belajar di pesantren, kami masih boleh dipukulin seperti itu. Ya, misalnya ada melakukan pelanggaran, botak rambut ditamparin, direndam dalam paret, banyak sekali hukuman dan tidak ada satupun yang protes. Orang tua pada saat dilaporkan oleh anaknya, ya mak, saya barusan dihukum, ditampar, datang orang tua dipukul lagi anak itu. Ya, kenapa? Karena tidak mau mendengar didikan. Nah, itu merupakan salah satu cara masuk syaitan, iblis terhadap orang-orang yang berwudu, ya. Nah, apa yang harus kita ketahui di saat kita mengambil wudu tersebut? Wudu itu niatnya tidak perlu dilafalkan, itu bukan namanya niat. Apapun perbuatan hari ini, misalnya niat puasa, niat sembahyang, niat apapun itu bukan lafal. Nah, tidak perlu dilafalkan. Kesalahan kita hari ini pada saat kita menuangkan niat kita dalam bentuk lafaz. Itu salah, ya. Padahal niat itu dia apa yang dikasatkan di dalam hati, dan dia memang harus terbentuk, istilahnya harus teruraikan semuanya, dan penghuraian tersebut tidak mesti harus mengambil durasi waktu yang lama seperti dibisikkan oleh iblis terhadap orang-orang yang ragu terhadap niat. Pertama, iblis dia akan menggoda umat manusia dalam hal berwudu, dan penggodaannya itu adalah dalam hal niat. Yang kedua yang digoda oleh iblis itu adalah wa minhum ma yalbisu alaihi bin nadhri fil ma'i mutawadda bihi fayaqulu min ayna laka annahu tahirun yuqaddiru lahu fihi kana ihtimalun, ya, fatawa syari'a yakfihi bi anna al-asl al-ma' at-tahara. Dan ada orang yang memang dibuat ragu-ragu tentang kesucian air berwudu tersebut. Ini jangan-jangan air ini sudah enggak suci lagi. Itu dibuat keraguan yang kedua oleh iblis itu adalah tentang kualitas air. Ya. Air ini kira-kira air suci mensucikan enggak? Air ini kira-kira saya sah enggak dalam hal berwudu? Kenapa? Karena nanti pada saat dia mengambil wudu, dia akan berupaya dengan sebaik mungkin supaya tidak terkontaminasi sisa air, sehingga itu yang membuat seseorang itu dia akan selalu mempertanyakan tentang kualitas air. Sedangkan, ya,
Hukum asli di dalam air itu, hukum asli air itu adalah bi annal aslal ma taharah. Hukum asli air itu adalah suci. Jadi kita nggak usah pasang pusing-pusing untuk memikirkan ini airnya suci enggak ya. Kira-kira tadi ada nggak masuk anjing yang menjilat misalnya? Ada nggak jatuh najis ya? Banyak sekali pertanyaan yang memang itu sengaja dibuat oleh iblis sehingga dia tidak akan mengambil wudhu dengan air tersebut. Ini godaan iblis yang kedua terhadap orang-orang yang mengambil wudhu. Ya. Dia akan mempertanyakan bagaimana tentang kualitas air tersebut. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, selanjutnya iblis menggoda dengan dengan kualitas wudhunya. Ya. Seseorang pada saat dia mengambil wudhu, dia merasa air itu tidak sampai ke anggota tubuhnya. Ini bahaya. Bahayanya bagaimana? Bisa saja air di dalam bak itu habis, dia belum selesai berwudhu. Ya. Dan itu terjadi, Pak. Saya melihat sendiri dan ini kejadian sama teman kami pada saat hidayah. Dia ambil wudhu, dia cuci tangan seakan-akan tangannya ini belum tersentuh semua dengan air. Padahal dengan sekali siram saja, dengan satu telapak, satu tumpukan tangan aja itu bisa mengalir semuanya. Ya kan? Belajar dari hadis Rasulullah SAW. Rasul berwudhu itu dengan satu wadah yang kecil. Ya. Bahkan dalam beberapa riwayat itu disebutkan bahwasanya Rasul juga pernah mandi janabah dengan satu ceret. Ya hari ini nggak bisa sama orang kita. Nah, kalau misalnya dia ambil wudhu itu sampai setengah bak habis air. Untuk dia ambil wudhu aja. Kalau mandi janabah, ya kan, bisa satu bak habis air. Seakan-akan belum sampai, boom suara air. Seperti itu. Untunglah kalau seandainya rumahnya ada shower. Ya kan, udah bisa dia tunggu di bawah. Tapi kalau seandainya rumahnya di kampung, misalnya dulu, ya kan, pada saat belum ada kecanggihan sanyu, misalnya yang naikin air, mesin naikin air, harus timba di sumur. Bayangkan kalau misalnya seseorang janabah, misalnya dia dari jam 4 udah bunyi air sumur, brum, itu membuat seseorang tersebut lelah dengan apa yang dibisikkan oleh iblis. Wa talbisul iblis ala hadza bi annaka fi ibadah lam tasih. Sehingga pada saat seperti itu maka iblis membisikkan ibadahmu enggak sah. Kenapa? Karena wudumu itu enggak betul. Sehingga orang itu malas. Itu target ujung-ujungnya. Orang itu akan malas untuk beribadah. Padahal wudhu ini merupakan salah satu ibadah yang paling simple, ibadah yang paling gampang, ibadah yang paling membuat kita itu dikenal oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain disebutkan, bagaimana nanti Rasul engkau mengenal umatmu? Hari akhirat, pada saat manusia yang jumlahnya miliaran jiwa, itu mendatangi sosok Rasulullah SAW. Kira-kira Rasul ntar kenal sama kita gimana caranya? Rasul kan nggak pernah ke Habu Selatan, ya kan? Rasul tidak pernah tinggal di Habu Selatan. Kok bisa kenal sama kita? Nah, salah satu cara supaya bisa dikenal Rasul adalah dengan menjaga dawamul wudhu, dengan menjaga wudhu yang berkesinambungan. Di awal-awal memang susah Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Apalagi Bapak Ibu punya kebiasaan kentut. Ya. Saya pernah memperhatikan ada jemaah kita habis sembahyang assalamualaikum, lagi jalan dia keluar dari saf nih, bunyi kentutnya. Kentutnya bukan bunyi halus, tumpah. Seperti itu. Ya, tumpah. Ya. Karena memang sudah kebiasaan, dia tidak mau menjaga. Tapi kalau dia jaga, insya Allah itu akan diberikan kemudahan oleh Allah.
diberikan kemudahan oleh Allah sehingga dia tidak akan pernah lagi sesak seperti itu. Kalaupun dia sesak, dia sesaknya pada saat buang hadas. Nah, ada sebagian memang sengaja dia. Kalau lagi jalan tuh ada orang ramai pun nggak ada urusan dia. Kalau bahasa Aceh dibilang yang bentuk, roh bentuknya, tumpah bentuknya. Wa fi hadis an Abdullah bin Umar an Amr bin As anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra bi Sa'ad wa huwa yatawadda faqala ma hadha as-sarf ya Sa'ad. Jadi Amr bin As gitu ya, bahwasanya Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Amr bin As, bahwasanya Rasul melewati Sa'ad, ya, maka pada saat itu Rasul menegur Sa'ad, kenapa engkau boros dalam hal berwudu? Nah, Rasul mengingatkan Sa'ad pada saat berwudu. Lalu Sa'ad bertanya kepada Rasulullah, apakah pada wudu tersebut juga ada borosnya? Iya. Ya, bagaimana bentuk keborosan dalam berwudu? Saya memperhatikan kalau ada jamaah yang buka keran berwudu, waktu dia cuci kaki, dia nggak digosoknya. Nah, saya perhatikan, karena saya menunggu beliau, karena udah menunggu di belakang beliau, itu dua orang yang selesai di sebelah sana, belum selesai dia cuci kaki. Ya. Kenapa? Karena air murah, gratis. Nah, kalau di Arab nggak boleh kita seperti itu. Kalau di luar nggak boleh, di Singapura nggak boleh kita berwudu seperti itu. Maka di beberapa masjid yang sudah modern, kalau nggak tersentuh tangan anggota tubuh kita nggak keluar air, ada sensornya. Nah, itu cara untuk menghemat air. Jadi, dia nggak ngosok, sengaja dia hidupinnya air, misalnya seperti pas cuci kaki dia kakinya diturunin. Seharusnya dengan satu tumpukan air aja itu sudah selesai dengan satu kaki. Ya, tapi karena terjadi pemborosan, dan ini terjadi sebagaimana yang diingatkan oleh Rasulullah SAW terhadap Sa'ad. Sa'ad bertanya kepada Rasul, apakah ada pemborosan pada saat wudu? Ada, kata Rasulullah SAW. Maka ini mau menjadi pelajaran bagi kita semua. Hari ini kita hidup di negeri yang berlimpah dengan air. Bagaimana dengan negara-negara yang memang tidak ada air? Sehingga di beberapa kawasan di Arab, air itu tidak ada seperti kita. Misalnya ada ember, misalnya kita mau buang hajat, ya, misalnya itu tidak ada ember, ada bak, misalnya seperti itu. Pergilah ke Arab, ya, ke Arab Saudi pada saat pergi umrah. Pergi kita dalam perjalanan, singgah misalnya dari perjalanan dari Mekah ke Madinah, Madinah ke Mekah. Kalau kita singgah di rest area, itu di toilet itu yang ada hanya ceret. Ya. Ceret itulah untuk cebok. Nah, jadi tidak ada ember ataupun bak seperti di tempat kita. Karena makanan di sana memang sulit air. Maka kita pun diingatkan oleh Rasulullah SAW untuk berjimat dalam menggunakan air. Wa fil hadis an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil wudu'i syaitan yuqalu lahu al-wahan fattaquh. Dan pada saat berwudu itu ada syaitan yang membuat seseorang itu wahan, dia itu was. Maka ini harus betul-betul, siapapun yang terkena penyakit ini harap segera memperbaiki dan mengingat kajian. Kalau udah mulai ini kok nggak selesai ya wudunya ya, maka hendaknya dia memperbaiki dirinya untuk tidak pernah ragu-ragu. Dan jangan pula sepele dalam hal berwudu. Contoh misalnya, berapa punya anak-anak muda kita pada saat mereka berwudu itu dia nggak mau lipat ini bajunya, ya, sehingga pada saat dia basuh tangannya itu nggak sampai. Banyak seperti itu, bapak-bapak misalnya udah kena baju batik, ya kan,
susah lipatnya sampai segini. Ambil wudhu seharusnya dia harus singkapkan, harus dia singkapkan sampai ke atas seperti ini, sampai melewati batas, sampai melewati batas. Saya pernah bertanya kepada pada saat itu ada kajian dengan Syekh Yusuf Qaradawi. Beliau itu ditanyakan tentang bagaimana wudhu yang sempurna sehingga wudhu itu tidak akan batal apabila bersentuhan dengan lain jenis. Beliau bilang tidak ada keluar dari mazhab. Ingat baik-baik, tidak ada keluar dari mazhab. Caranya apa? Sempurnakan wudhumu menurut mazhab Syafi'i, maka engkau akan terbebas dari semua mazhab. Coba bayangkan, kenapa 4 mazhab ini satu paket, nggak keluar dia, ada frame namanya mazhab. Maka Syekh Yusuf Qaradawi, Allahu yarham, beliau mengatakan seperti itu. Sempurnakan wudhumu dalam mazhab Syafi'i, maka akan terlepas dengan mazhab yang lain. Saya sampai dengan hari ini sebelum pergi sembahyang masih cium istri. Nggak batal. Kenapa? Waktu saya ambil wudhu ini saya ajarkan. Ini digosok. Gosok 3 kali. Setelah itu kita kumur-kumur. Setelah itu kita istinsyak. Waktu istinsyak itu yang berat pertama. Hirup air sampai ke hidung. Seperti itu. Buang 3 kali. Setelah itu apa? Kita cuci muka. Cuci muka harus penuh. Nah, ini paling banyak. Pada saat kita hari ini mencuci muka itu tidak sempurna. Biasa saja seperti itu. Apalagi yang dilakukan? Setelah itu kita mencuci kepala. Mencuci kepala, banyak orang tidak mau mempraktekkan. Ambil wudhu, dia tarik ke belakang. Ya. Ini dihitung sekali. Ambil air 2 kali, ambil air 3 kali. Biasanya kalau anak muda kita ambil wudhu, nah, cukup dia cukai saja. Ini tidak bisa dalam kita ingin menyempurnakan dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, sunnahnya itu memang membasuh semua. Hari ini kita salah memahami sunnah. Kita definisikan sunnah itu apa? Apabila dikerjakan mendapatkan pahala. Tok salah. Sunnah itu apa? Itu apa yang dilakukan oleh Rasul. Ini yang harus kita perbaiki pemahaman sunnah kita. Jangan kita mendefinisikan sunnah. Apabila kita melakukan mendapatkan pahala. Apabila kita tidak mengerjakan tidak apa-apa. Total salah. Sunnah itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasul dan disyariatkan. Karena ada yang sesuatu yang dilakukan oleh Rasul itu tidak syariat. Ya, nanti belajar, nanti kita akan belajar usul fiqh, saya jelaskan. Jadi nggak semuanya yang dibuat oleh Rasul itu menjadi syariat. Ini wudhu. Begitu juga nanti pada saat kita basuh tangan tadi sampai ke siku, telinga, kaki juga harus digosok. Nah, kenapa? Ini adalah mengerjakan wudhu secara sempurna dalam mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling detail dalam hal ibadah. Paling detail. Kalau kita melakukan semua yang diperintahkan dalam mazhab Syafi'i secara detail, maka terangkat semua dalam mazhab yang lain. Terbebaskan dari hukum mazhab yang lain. Hari ini jangan cuma mengaku sebagai pengikut Syafi'i, tapi tidak pernah mau menerapkan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Buktinya dalam hal membasuh kepala. Imam Syafi'i berkata apa? Basuh kepala sampai ke belakang. Basuh kepala sampai ke belakang. Itu Imam Syafi'i yang mengatakan. Kenapa hari ini kita cuma mengatakan seminimal-minimalnya membasuh itu terkena 3 helai. Sehingga waktu ambil wudhu seperti ini. Seperti gaya tai chi, Nah, supaya apa? Supaya rambut yang sudah kena minyak pomade, ya. Kalau kata kami dulu waktu kecil, minyak rambut yang paling mahal itu pomade, gitu ya. Pomade sekarang, ya. Jangan rusak lagi rambutnya. Ini salah satu di antara sekian banyak penyakit
yang dibisikkan oleh iblis terhadap kita. Dan sebuah hadis yang lain, fa inni sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul sayakunu fi hadhihi al-ummah qaumun ya'tadduna fi ad-du'a wa at-tuhur. Ini adalah sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu nanti akan datang sebuah generasi yang mereka itu akan berselisih dalam hal berdoa dan dalam hal berwudu. Menjadi perdebatan. Hal-hal seperti ini akan menjadi sebuah perbincangan, akan menjadi sebuah pertikaian. Berapa banyak hari ini pada saat orang berdoa pun menjadi permasalahan. Orang berdoa pun menjadi permasalahan. Kalaulah yang dibaca dalam doa itu mantra, itu mungkin bisa menjadi permasalahan. Kalau yang dibaca itu bukan ayat suci Al-Quran. Dan berapa banyak pada saat orang berdoa itu, doanya itu salah yang dibaca. Sedangkan dia memimpin doa untuk orang ramai. Itu jangan juga. Karena pada saat kita sudah membaca doa, maka kualitas doa kita itu memang harus betul-betul kita menjaganya. Dan doa yang kita bacakan itu juga harus betul-betul sesuai dengan apa yang dianjurkan di dalam syariat yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, hadis tersebut itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, mereka Abul Wafa mengatakan bahwasanya karena terjadinya kelewat batasan mereka dalam hal dua perkara itu, dalam hal berwudu, dalam hal berdoa, maka pada saat itu orang-orang yang memberikan pandangan dan pendapat itu adalah orang-orang yang akan mempunyai penghasilan yang banyak. Nah, itu dia. Ini mohon maaf, bukan berarti saya melarang berdoa ya. Tapi dalam hal berdoa pun itu masuk salah satu dari tipu daya iblis, sehingga penghasilan orang-orang yang berdoa itu jauh lebih besar karena banyak orderan. Dan doanya itu melampaui batas, berdoa sesuatu yang memang itu tidak dianjurkan. Ini merupakan diantara tipu daya iblis dalam hal berwudu, di mana dapat kita sampaikan pada subuh yang berbahagia ini. Ternyata dalam hal yang remeh, yang menurut pandangan manusia, iblis juga bisa merasuki kehidupan kita. Dan jangan sampai kita melampaui batas dalam hal bersuci, dalam hal berdoa. Dan dikarenakan dalam dua hal ini merupakan salah satu apa yang diprediksikan, apa yang disampaikan, dijanjikan oleh Rasul, bahwasanya setiap apapun yang disampaikan oleh Rasul itu pasti terjadi. Saya sering mengatakan itu yang dinamakan dengan wa'adul haq, janji pasti. Apa janji pastinya? Rasul mengatakan nanti akan ketemu dengan sebuah generasi, sebuah kaum, sebuah masa, komunitas yang mereka itu melampaui dalam hal berdoa, dalam hal bersuci. Ini merupakan salah satu di antara apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita sehingga kita bisa hidup dengan tatanan dan ajaran yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya dan bagi baginda semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.